Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Sudah sarapan semuanya? Belum. Belum. Nanti sarapan ya. Ada yang tahu kita hari ini bakal belajar apa? Nggak tahu, Ibu. Oke, nanti akan Ibu sebutkan ya. Sebelumnya, rapikan dulu untuk meja belajarnya, keluarkan alat tulisnya, siapkan dirinya, teruskan niatnya untuk menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Baik, Bu. Oke, Ibu duduk ya. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ini ada yang hadir? Ada, Bu. Siapa? Ayu. Nangka, Bu. Nangka dan Setia, Bu. Oke. Jadi ini yang hadir ada Misbah, Ada, Bu. Siti Maulidah, Ada, Bu. Selly Ada, Mayansari, Bu. Mustafur Rahman. Ada, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doanya? Saya, Bu. Oke, Misbah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang materi cara menghindari akhlak tercela, yaitu ananiah dan putus asa. Ada yang tahu apa itu ananiah dan putus asa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, kita main SBK aja dulu ya. Ini berkaitan juga dengan materi kita hari ini, yakni kita namanya siapa saya. Di sini nanti akan Ibu berikan petunjuk tentang sifat-sifatnya. Nanti kalian tebak ini tuh sifat baik atau buruk. Baik, Bu. Ini aku bisa. Oke, ini sifatnya. Saya selalu mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Siapa saya? Anaknya. Apa itu ananiah? Egois. Oke, pintar. Kalian sudah tahu ya, berarti apa itu ananiah kalau egois. Tapi kalian tahu belum? Kenapa kita harus menghindari akhlak ini dan gimana caranya supaya kita nggak masuk sikap ini? Kita, Bu. Kita tahu. Baik. Ibu minta ada yang membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siti Maulidah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu materinya. Kemudian setelah itu kita akan diskusi kelompok. Setelah kalian diskusi, itu diskusi dengan nanti Ibu bagikan kartunya, karton. Terakhir nanti kita akan mengumpulkan bersama dan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu. Yang pertama kita penjelasan materi dulu ya sebelum memulai diskusi. Nah, itu Ibu akan tampilkan videonya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Baik, Bu. Itu tadi ya cerita dari sifat ananiah. Dari situ ada yang udah bisa atau ada yang udah punya gambaran tentang apa itu ananiah dan kenapa kita nggak boleh seperti itu. Sudah ada ya? Berarti kita bisa lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang putus asa. Kita nonton video lagi ya. baik, Bu.
Yang ini dimana sudah ada gambaran. Sudah, kita nggak boleh putus asa. Sudah ya? Sudah. Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, selanjutnya kita akan diskusi kelompok dengan kartu ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan melakukan penegasan ulang lagi sih tentang apa itu Anania dari tadi. Anania itu ialah sifat egois tadi ya, dari video tadi, mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain gitu. Dari penjelasan tadi kan sudah ada gambaran kan ya, katanya berarti sudah bisa nih mencontohkan apa itu sikap yang termasuk Anania itu seperti apa dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa yang mau mencontohkan? Saya dulu. Oke, silakan Misbah. Ya, nggak apa-apa duduk aja dokternya. Ania itu kan Bu sifat egois. Ya. Jadi sifat egois itu Bu misalnya dia mau menang sendiri aja Bu, tidak mau berbagi ke teman-temannya Bu. Ini seperti itu tuh. Ya, betul kata Misbah. Kemudian siapa yang bisa menerangkan bagaimana cara kita menghindari sikap seperti itu atau dampak dari kita bersikap seperti itu? Kita Silakan minta. Jadi cara kita menghindarinya ialah kita harus membangun kebersamaan bersama, terus membantu dan menghargai orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk baik. Kemudian tadi setelah Anania putus asa. Jadi putus asa tadi ialah perasaan dalam harapan dan ketidakmampuan untuk menghadapi masalah. Putus asa ini dapat diklasifikasikan sebagai sikap batin yang merusak motivasi seseorang dalam usaha dan ibadahnya. Nah, dari itu tadi, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda orang itu putus asa? Tidak mau berusaha lagi Bu. Ya, Omega benar. Siapa? Hilangnya semangat Bu. Oke, bagus Mita. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Misbah. pesimis Bu. Oke, semua itu apa yang kalian sebutkan ketiganya itu benar. Dari kedua sifat itu tadi, ada yang pernah mengalami nggak? Terus, pernah kan ya? Hampir semuanya ya. Iya. Jadi gimana cara kalian apa yang kalian lakukan ketika kalian mengalami kedua hal tersebut? Tidak pernah menyerah Bu. Lagi. Dan berusaha lagi, berusaha dan terus tetap berusaha Bu. Ya. Menghargai orang lain Bu. Oke, benar. Benar semua ya jawabannya. Nah, untuk lebih memperdalamnya lagi, Ibu akan minta kalian diskusi ya dengan kami. Dengan kita bagi dua kelompok saja. Kelompok pertama mau tidak sama Misbah, kelompok kedua saya lihat. Sudah diskusinya? Belum. Bu beri waktu 10 menit ya. Sudah Bu. Baik, sudah diskusinya? Sudah. Oke. Dari kelompok Murida dan Misbah, apa yang kalian temukan dari kartu tersebut? Putus asa Bu. Ya, terus gimana cara kalian menghindari sikap tersebut? Caranya berpikir kembali Bu. Lihat dan semangat, tawakal. Kemudian kelompok Sally dan Mita. Kami menemukan Anania Bu. Oke, bagaimana cara kalian menghindari Anania? Dengan cara bekerja sama, saling bekerja sama, dan menghargai pendapat yang ada Bu, pendapat sesama teman yang lain.
Bagus sekali jawabannya. Oke, semuanya bisa ya tahu sudah apa itu anemia dan putus asa, apa saja dampaknya, dan gimana cara kita menghindarinya. Pak Julika. Nah, dari diskusi tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya Bu, Minta silakan. jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini ialah kalau anemia itu intinya bersifat egois Bu. Kita itu harus tidak boleh bersifat egois karena itu bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian putus asa itu kita tuh nggak boleh putus asa karena siapa tahu kalau kita nggak menyerah, siapa tahu itu akan berhasil. Contohnya kayak kita bisa belajar agar mendapatkan ranking dan lain sebagainya. Mungkin Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, itu tadi anemia ya sebagai sikap egois yang perlu kita hindari. Dan sudah tahu juga bagaimana cara menghindarinya. Kemudian yang putus asa, siapa yang bisa jelaskan? Putus asa tadi ialah perasaan hilang harapan dan ketidakmampuan untuk menghadapi masalah. Ketika kalian merasa seperti itu, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Ya, kita juga harus berdoa. Betul. Ya, Bertawakal kepada Allah. oke, bagus jawabannya. Tangan dulu. Jadi anemia adalah sifat egois yang merugikan orang lain, sedangkan putus asa adalah sikap negatif yang melawan keimanan kita. Keduanya tersebut wajib untuk kita hindari ya. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Kalian senang nggak? Senang ya. Berarti pertemuan selanjutnya kita seperti ini lagi atau mau yang berbeda? Yang berbeda Bu. Oke. Baik, untuk tugas di rumahnya, carilah salah satu contoh, bukan satu contoh di kehidupan sehari-hari tentang anemia dan putus asa, dan tuliskan bagaimana cara kalian mengatasinya. Selain dari yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa selalu berbuat baik dan tetap optimis. Karena jam pembelajaran sudah berakhir dan sudah habis juga materi yang Ibu sampaikan, kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Turunnya tiru. Ya.